Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Anggreni dengan NIM 200304216. Di sini saya akan mempresentasikan resum pertemuan 9 hingga 15 untuk UAS Komunikasi Bisnis Digital. Pertama, di sini saya akan membahas tentang pertemuan 9, yaitu presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Tujuan dari presentasi bisnis ini yaitu menghibur audiens, menyentuh rasa emosi audiens, dan memotivasi audiens. Contoh dari presentasi bisnis yaitu menginformasi pesan-pesan bisnis kepada audiens, menghibur audiens, menyentuh rasa emosi audiens, dan memotivasi audiens untuk bertindak. Kemudian di pertemuan 11 yaitu komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi adalah media, massa, buku, kelompok, atau diskusi, seminar, dan sebagainya membahas mengenai komunikasi. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih. Sedangkan menurut Dian Barnlund, komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi yang melibatkan orang lain. Menurut Effendi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi pada dua orang dan melakukan percakapan. Ciri-ciri komunikasi interpersonal adalah bahasa yang digunakan formal atau informal, yang kedua memakai media tertentu, yang ketiga dilakukan dua orang atau lebih, yang keempat bersifat terbuka dan komunikatif. Sedangkan kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama, yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Klasifikasi kelompok di sini ada dua, yaitu primer dan sekunder. Bentuk-bentuk kelompok komunikasi kelompok yaitu yang pertama kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Dan yang terakhir, fungsi komunikasi kelompok adalah menjalin hubungan sosial, pendidikan, persuasi, pemecahan masalah, dan terapi. Kemudian selanjutnya etika dalam komunikasi bisnis. Etika dalam komunikasi bisnis merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan benar dan salah. Peran etika di sini ada dua, yaitu memberikan dorongan dan mengajak setiap individu guna bersikap kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan. Yang kedua, mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai. Macam-macam etika. Yang pertama etika deskriptif, yang kedua etika normatif. Faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu tabiat, akal pikiran, dan hati nurani. Contoh penerapan dari etika bisnis: yang pertama menyebutkan nama klien dengan baik, yang kedua hadir tepat waktu, yang ketiga berdiri saat berkenalan, yang keempat tidak segan mengucapkan terima kasih, yang kelima membayar tagihan rapat. Berikutnya teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang telah terbaca oleh komputer. Situs jejaring sosial dalam teknologi digital yaitu Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, dan MySpace. Kemudian pelaksanaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis dapat berupa otomasi kantor, kedua berbagi informasi, yang ketiga bertukar informasi, yang keempat terhubung dengan konsumen, yang kelima menjalin kerjasama, yang keenam menciptakan dan mengembangkan produk, yang ketujuh menghemat biaya, yang kedelapan memudahkan akses informasi dan komunikasi, yang kesembilan berinteraksi dengan konsumen. Manfaat mempelajari penggunaan teknologi informasi yaitu memperoleh dan mengenal serta mengerti definisi teknologi informasi, mengenal fungsi teknologi informasi, yang ketiga mengerti alasan mengapa penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis, yang keempat mengerti penggunaan teknologi informasi bisnis dalam komunikasi bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.